Salam, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, finalitas dan sentralitas Kristus itu juga salah satu yang sering dipertanyakan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu yang dimaksud dengan sentralitas dan finalitas Kristus? Yang dimaksud di situ ialah bagaimana kepercayaan kepada Tuhan Yesus sebagai yang final dalam segala pencarian tentang Allah dan juga menjadi pusat dari segala berkat dan juga karya-karya limpah karunia surgawi. Nah, saudara sekalian, berdasarkan hal itu pada siang hari ini kita akan merenungkan satu pokok atau mencoba membahas satu pertanyaan, yakni mengapa orang-orang Kristen percaya bahwa karya korban Tuhan Yesus itu pasti menjamin keselamatan manusia. Mengapa orang Kristen percaya bahwa karya pengorbanan Tuhan Yesus itu menjamin keselamatan manusia? Saudara sekalian, saya merasa ada 3 hal juga saya merasa yang bisa menjadi dasar mengapa orang Kristen mempercayai hal tersebut. Yang pertama, saudara sekalian, kita menyadari itu, memahami itu, bahwa Yesus itu juga disebut Kristus, atau dalam bahasa Yunani Kristos, di dalam bahasa Ibrani Mesias atau Masia. Jadi akar pengertian atau akar dasar dari finalitas Kristus dan sentralitas Kristus kepada pengertian Mesias itu sendiri yang dikenakan kepada Tuhan Yesus. Kita memahami itu secara sangat singkat. Mesias itu dalam perjanjian lama artinya adalah yang ditunjuk, dan penunjukan itu nanti akan diwujudkan, dilegitimasi melalui pencurahan minyak. Biasanya kata Mesias itu dikaitkan kepada pribadi-pribadi dalam perjanjian lama yang ditunjuk oleh Allah secara khusus untuk sebuah panggilan tugas tertentu, yakni penunjukan dan peneguhan, pengurapan seorang nabi, seorang imam, dan seorang raja. Nah, saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa korban Kristus itu betul-betul memberikan jaminan keselamatan manusia secara sepenuh-penuhnya? Itu ya karena setidaknya ada 3 alasan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri memiliki 3 jabatan yang menjadi dasar mengapa korban dan karya Kristus itu sempurna bagi umat pilihannya. Yang pertama, Tuhan Yesus itu disebut sebagai nabi. Kita tahu pengertian dasar dari kata nabi itu adalah pembicara Allah. Di dalam konteks Ibrani, Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk para nabi itu menyampaikan firman Allah kepada umat, sehingga umat mengerti kehendak Allah, mengerti maksud Allah, mengerti rencana-rencana Allah itu. Pada waktu Tuhan Yesus disebut nabi, kita tahu bahwa Tuhan Yesus bukan hanya menyampaikan firman Allah, tapi Tuhan Yesus sendiri adalah firman itu yang telah ada di tengah-tengah manusia. Kata firman Tuhan, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Sehingga kenabian Tuhan Yesus itu kenabian yang jauh lebih sempurna dibandingkan nabi-nabi perjanjian lama. Alasan yang kedua mengapa kita percaya bahwa korban Yesus itu akan menghasilkan hasil yang sempurna di dalam menyelamatkan manusia, karena Tuhan Yesus itu juga disebut memiliki jabatan imam. Ini konteksnya juga tentu adalah perjanjian lama. Kita mengetahui secara garis besar dari posisi dan tugas imam itu. Jadi kalau nabi seolah-olah dikatakan arahnya dari Allah ke manusia, imam itu bisa dipahami atau bisa dibayangkan, dimengerti dalam gambaran bagaimana manusia itu
mengarah kepada Allah. Manusia datang kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita pasti tahu bahwa tanpa imam tidak ada korban di dalam perjanjian lama yang bisa dinaikkan. Kita ingat kasus Saul misalnya, bagaimana dia telah melanggar satu penetapan Allah yang sangat mendasar mengenai korban dan kaitannya dengan imam. Pada waktu Tuhan Yesus itu disebut imam, bahkan di dalam surat Ibrani Tuhan Yesus disebut sebagai imam besar. Itu artinya dia bukan hanya membawa korban binatang, tapi Tuhan Yesus telah membawa dirinya sendiri yang dikatakan sebagai anak domba Allah, itu sebagai korban yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan Allah, yang memungkinkan adanya jalinan, adanya komunikasi, adanya kesambungan atau penyambungan hubungan antara manusia dengan Allah. Pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu digambarkan seperti domba yang keluh yang dibawa ke pembantaian, dan korban Yesus itu betul-betul menggenapi dan mewujudkan secara sempurna korban-korban perjanjian lama yang dari binatang, yang akan memberikan hasil kesempurnaan pengampunan dan juga penerimaan Allah terhadap manusia. Dalam hal ini manusia yang berdosa, kondisinya itu diwakili oleh imam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga imam itu yang menerima murka Allah oleh karena keberdosaan manusia, sehingga terjadi hubungan, relasi dan perkenanan kembali. Alasan yang ketiga, saudara sekalian, mengapa korban Yesus itu diyakini sebagai korban yang sempurna, yang pasti menghasilkan hasil yang sempurna juga, ialah karena Yesus itu disebut sebagai Raja. Tentu ini adalah pengertian yang mudah kita pahami, dalam pengertian Raja itu selalu menyimbolkan kuasa dan kekuasaan. Kuasa tertinggi dalam kehidupan adalah Raja. Dan Yesus Kristus itu disebut sebagai Raja, di mana di dalam dirinya sendiri dia memiliki otoritas untuk menetapkan, otoritas untuk mewujudkan di dalam kuasanya yang penuh segala berkat-berkat rohani kepada umat manusia itu. Terutama berkat perkenanan Tuhan, penerimaan, pengampunan, dan juga belas kasihan Tuhan. Dalam hal ini kita mengingat bagaimana kisah yang diceritakan Tuhan Yesus mengenai seorang yang yang berhutang sangat banyak kepada seorang raja, dan dia tidak mampu untuk membayar hutang itu. Dan di hadapan orang yang berhutang itu, raja menyobek surat hutangnya sehingga orang itu bebas dari tuntutan pemenuhan atau pembayaran hutang. Saudara sekalian, raja dalam pengertian ini yang dikenakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki kedaulatan penuh, saudara sekalian, melalui karya korbannya, karya kematiannya itu untuk menghapus tuntutan hutang yang harus dikenapi manusia, yakni tuntutan keadilan Allah kepada manusia itu. Sehingga di hadapan Allah, oleh karena otoritas Kristus itu, manusia mengalami kemerdekaan dan pembebasan dari hutang dosa, dan manusia itu memperoleh kembali penerimaan dan segala berkat limpah rohani dari Allah. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.